Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Pak PLT Bupati Malaka periode kedua, Bapak Ibu unsur FKPD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pejabat pimpinan OPD tingkat provinsi dan kabupaten, tingkatnya Bapak Ibu sekalian, para petani, masyarakat desa Fatwa Ruin, teman-teman pendamping TDPS, kami ucapkan selamat sore untuk kita semua. Yang pertama, kami memuji Pak Gub klarifikasi dulu pernyataan Pak Sengga tadi. Pak Gub datang ke sini bukan tujuan untuk mau mendapat dukungan jabatan kedua, tidak. Tetapi beliau datang ke sini untuk mau yang pertama membuktikan apakah laporan kepada Dinas Pertanian itu betul atau tidak. Yang kedua, untuk mau melihat secara langsung semua kebijakan Bapak Gubernur sudah dilaksanakan dengan benar atau tidak. Dan yang ketiga, mau melihat secara langsung bagaimana masyarakat merespon semua kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi NTT dan memberikan dampak pada perubahan yang lebih baik. Itu tujuannya. Jadi Pak Sengga kita mohon maaf, kita koreksi dulu apa yang Bapak sampaikan supaya jangan sampai terjadi salah tafsir di masyarakat. Memang kali bukan orang berarti, tapi kadang kalau omong juga geli-geli juga sebenarnya. Ya, yang pertama tentu kita patut memberikan puji dan syukur kehadiran Tuhan oleh karena pada hari ini di Desa Fatwa Ruin, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, Bapak Gubernur berkenan hadir dan menyaksikan sendiri hasil panen dari kerja keras petani selama 100 hari. Kita perlu memberikan penghargaan, penghormatan, apresiasi untuk petani di desa ini yang sudah bekerja keras dan bisa membuktikan hasil panen jagung dengan kualitas 7,5 ton per hektar. Kalau 1.200 hektar itu semua 7,5 ton, maka cukup Malaka mensuplai kebutuhan bahan baku jagung untuk pakan ternak. Karena 1.200 hektar itu sama dengan 9.000 ton. Cocok dengan kebutuhan industri pakan ternak selama 1 tahun. Sehingga kalau ini betul-betul yang dilaporkan oleh Pak Tony tadi, tim ahli TDPS 7,5 ton per hektar, maka tentu kita akan perkuat di sini untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam operasi atau operasinya industri pakan ternak yang sudah kita kerjakan melalui kebijakan Bapak Gubernur tahun ini, dan nanti bulan Oktober kita uji coba, Januari tahun depan kita sudah masuk produksi.
Artinya apa? Artinya teman-teman penanggung TJPS, Dinas Pertanian, ini aset, ini menentukan berapa banyak jagung yang akan kita produksi untuk memberikan suplai kepada kebutuhan industri pakan ternak. Karena itu CPCL yang disiapkan benar-benar mesti memperhatikan benar unsur airnya supaya nanti ini tidak menimbulkan kegagalan. Kemudian yang kedua, profitasi yang 7,5 ini berarti skenario TJPS itu harus masuk. Yang bagi semua pendamping Dinas Pertanian. 1.200 hektar, 7,5 ton itu artinya semua masuk skala sangat baik. Sangat baik itu pengertiannya artinya paket sapi harus masuk, paket kedua kambing ayam, kambing 5 ekor, ayam 25 ekor, ayam KUB harus masuk, atau paket ketiga babi 5 ekor, ayam 25 ekor itu harus masuk. Kita akan buktikan itu pada 1 bulan ke depan setelah off-taker datang untuk memanen semua hasil jagung, berapa banyak ternak yang dihasilkan dari 1.200 hektar TJPS. Dan kalau betul-betul itu terjadi, maka semua tenaga pendamping mendapatkan insentif yang sudah kita siapkan anggarannya, dan nanti akan diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur sebagai penghargaan atas kerja keras teman-teman semua. Nah, yang ketiga, TJPS itu bukan sekedar tanam jagung, tetapi ada satu skenario besar di sana yang tujuannya untuk 2 hal. 1, membangun ketahanan pangan masyarakat. Kenapa? Oleh karena menanam jagung akan menghasilkan jagung dan itu adalah bahan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau dikonversi menjadi beras dan bisa digunakan untuk konsumsi setiap hari. Dan 7,5 ton itu sudah cukup untuk membangun ketahanan pangan selama setahun bagi anggota keluarga dengan TFR 3,26 ya Pak Kepala BKKBN? Ya, 3,29 artinya satu keluarga ada 6 orang, itu bisa cukup lah untuk bisa menghidupi mereka. Dan 1.200 kalau rata-rata 6 berarti ada sekitar 7.200 kakak yang kita bantu dari skema TJPS ini. Karena itu Pak Sekda ini jangan dilihat sebagai tanam jagung, tetapi ini satu proses untuk mengangkat persoalan-persoalan kemiskinan, kekurangan pangan, ekonomi, stunting dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, itu untuk membangun ketahanan ekonomi. Bagaimana bisa ketahanan ekonomi dari skema TJPS? Panen jagung harus menambah ternak. Ternak itulah aset ekonomi yang akan memperpanjang ketahanan ekonomi petani dalam waktu tertentu. Bisa 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Kalau dia punya babi 5, ayam 25, 6 bulan kemudian babi yang 5 itu berat badannya sudah naik, jual 1 ekor bisa 3 juta dan dari babi itu sudah mendapatkan 15 juta. Ayam KUB yang tadi kita lihat tadi Belu itu dalam waktu 4 bulan dia bertelur, kalau 25 ekor 4 bulan kemudian bisa jadi 200 sampai 300 ekor. Dan itu nilai ekonomi semua untuk membangun ketahanan ekonomi petani. Dan kemudian dia bisa membangun kehidupannya, memenuhi dia punya kewajiban sosialnya, adat istiadat, pendidikan anak, kesehatan anak, membangun ekonomi rumah tangga. Dan kalau dia sukses putar sekali lagi, maka ini semua akan terlepas dari kemiskinan. Nah, ini skema yang perlu kita pahami bersama. Sekaligus di dalamnya, oleh karena dia punya ternak, maka akses masyarakat terhadap kebutuhan protein hewani akan terpenuhi dari sana. Dia tidak perlu lagi beli telur ayam, mau makan ayam tidak perlu lagi beli ayam, mau tebus adat tidak perlu lagi beli babi atau kambing, tetapi semuanya sudah ada dalam penguasaannya. Dia tinggal melakukan distribusi pengelolaan untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang kita siapkan dari skema TJPS ini. Nah, karena itu kita juga mendorong ya semua kabupaten, khususnya di Malaka yang memang subur ini untuk nanti tahun ini kita tidak bergerak di angka 1.200 Bapak Sekda, Bapak PLH Bupati. Kita mau angka 5.000. Karena itu nanti kita di Aset seberapa yang bisa sesuai dengan kapasitas air, tetapi di Okmar itu harus mencapai angka 5.000. Kalau 5.000 dan kapasitas produksinya 7,5 ton Pak, 5 ton saja 1 hektar, maka 5.000 sudah ada 25.000 ton. Nah, 25.000 ton itu kan angka yang kecil. Kita sudah mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, untuk kebutuhan industri, pakan ternak,
konsumsi masyarakat dan kelebihannya kita bisa ekspor. Tambah dua pabrik itu cukup. Ya, untuk menambah lagi dua pabrik lagi berarti kebutuhan bahan baku untuk menggerakkan industri pangan ternak itu sudah mampu kita penuhi. Nah, karena itu atas arahan Bapak Gubernur kita tentu akan bertemu dengan Bapak Bupati terpilih untuk bagaimana kita membicarakan ini. Tidak kemana-mana anggaran itu, fokus saja di skema-skema seperti ini. Dia akan mengangkat semua persoalan, kemiskinan akan kita selesaikan, stunting kita bisa selesaikan, pendapatan kita bisa tingkatkan, naikkan, dan kemudian PDRB tentunya akan bertambah, PAD akan bertambah, dan otomatis itu berakibat pada kesejahteraan masyarakat. Ini beberapa hal Pak Gubernur yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan profitiatnya untuk semua petani TJPS yang sudah bekerja keras selama 100 hari. Kita persiapkan lagi diri kita untuk masuk ke dalam skema 100 hari kedua dalam tahun 2020 ini untuk memberikan lagi produksi, dan kita akan menanam. Pada saat panen kita mengundang lagi Bapak Gubernur untuk datang memanen, membuktikan komitmen kita bersama untuk kita membangun, dan kita akan melihat perubahan-perubahan apa yang terjadi sebelum ada TJPS dan setelah ada TJPS.